Ya udah tuh hari itu gue bilang, yaudah mas, rapiin deh mas motornya. Udah dirapiin sama dia tanpa gue tahu bengkel ada di mana. Masalahnya motor ini adalah gue nggak tahu ya. Tapi setiap gue ngobrol nih, masalah motor ini adalah halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Lidah Indonesia di acara warisan. Nah, di acara kali ini sebenarnya ada dua hal yang spesial. Yang pertama, tamunya bukan lagi mobil, tapi motor teman-teman. Karena kemarin kan kita jalan-jalan tuh, bikin vlog jalan-jalan, terus ternyata antusiasnya bagus juga. Teman-teman banyak yang minta kalau Mas, sekalian dong review motornya gitu. Nah sekarang sebelum kita undang tamu yang memakai motor, gue akan review sedikit tentang motor gue, si NSR tahun 2001 ini. Nah, yang kedua, yang berbeda, yang spesial adalah kita dapat support dari Purple House Mama Al, ya kan? Ini ada lemon tea, tapi warnanya ungu, teman-teman nih, lemon tea dan burger dari Purple House Mama Al. Nah, yang menarik dari Purple House Mama Al ini adalah semuanya serba ungu. Jadi kalau teman-teman datang ke store-nya, itu di Jalan Abdul Majid, di Cipete, teman-teman akan lihat semua dekorasi tentang ungu. Dan makanannya dan minumannya pun semuanya berwarna ungu. Nah, buat teman-teman yang jauh dari Cipete ataupun Abdul Majid, bisa cek ke Gojeknya atau Grabnya dari Purple House Mama Al, gitu. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Sebenarnya kemarin banyak yang nanyain kan, Mas, review motor NSR-nya dong. Ini motor sebenarnya punya cerita panjang buat gue. Berawal dari tahun 2000-an itu, MotoGP itu dulu jagoannya kan Mike Duhan ya. Dan Mike Duhan itu memakai NSR 500 dengan livery seperti ini. Saat itu gue bersama bokap tuh mengidolakan banget lah pembalap itu tuh, pembalap asal Australia itu tuh. Karena dulu dia juara dunia segala macam gitu kan, dengan motor Honda NSR 500-nya itu. Setelah berjalannya waktu, tahun 2001 keluarlah motor ini. Karena saat itu harganya mahal banget, nggak kebeli lah. Saat itu nggak kebeli, jauh lah dari kata kebeli. Nggak kebeli, gue cuma bisa ngelihat di jalan, mungkin sangat jarang ya motor itu ya. Jadi gue ngeliat, gila nih NSR SP ini keren banget. Sebenarnya nih baru kesampaian 4 tahun yang lalu, tapi gue memimpikannya sudah lama. Nah, mungkin sebelum 4 tahun yang lalu tuh, sekitar 5 tahun yang lalu gue udah berusaha mencari motor ini. Karena populasinya sangat jarang, ini Honda NSR SP tahun 2001 150 cc. Setahu gue ini hanya keluar 1 tahun di 2001 doang, makanya populasinya sangat jarang. Dan saat itu mungkin setelah Krispon ya, karena Krispon itu 98, 2001 mungkin masih dalam masa apa ya, masih orang-orang pada takut lah masih beli motor dengan seharga segitu. Dulu tuh baru ya sekitaran 40-an ya, zaman tahun 2001. Udah sekitar 5 tahun yang lalu gue mulai mencari motor ini, nggak dapat teman-teman, susah banget nyarinya. Akhirnya gue beli Ninja 2.5 4 tak. Gue beli itu kayaknya menurut gue, karena memang gue nyarinya ini menurut gue kurang. Akhirnya gue jual lah Ninja itu. Gue jual Ninja itu, gue mencoba mencari motornya lagi. Oh enggak, sebelum gue jual, malah pas gue udah baru beli Ninja 2.5 itu, temen gue nawarin, ada nih motornya. Lah, lu nggak ngomong dari kemarin, emang kenapa? Duit lu udah kepake nih buat beli Ninja. Yaudah jual aja. Ya kan nggak segampang itu jualnya. Akhirnya gue coba jual, motornya udah laku duluan. Ya udahlah, belum jodoh emang. Ninja gue laku, akhirnya gue nggak punya, belum beli lagi nih motor ini. Gue nyari ke Surabaya, Jogja, Bandung. Pokoknya semua teman-teman gue dari luar kota gue hubungin, ada nggak NSR SP, ada nggak NSR SP. Kalau misalnya pun jauh, platnya daerah nggak apa-apa deh. Yang penting motornya harus asli NSR SP.
nyari nggak ketemu. Akhirnya gue udah mulai pasrah lah ya, udahlah, emang belum jodoh kali gitu. Sampai suatu saat teman gue ngabarin gue, motor warnanya putih teman-teman, dengan stripping Simoncelli, jauh banget deh dengan kayak gini. Dan motor ini hanya keluar 2 warna, dengan stripping Repsol ini sama stripping HRC yang merah putih. Tapi karena gue pikir, udahlah nggak apa-apa lah, yang penting motornya dapat dulu gitu. Dan kalian tahu nggak teman-teman, posisinya di mana? Gue udah nyari ke Surabaya, Bandung, Jogja, semua deh. Semua daerah mungkin kayak Medan juga gue tanyain temen gue dapetnya di belakang rumah gue. Yang dimana gue cuman jalan kaki itu sekitar 15 menit. Bener-bener di belakang rumah gue. Jadi kalau ngomongin jodoh nggak kemana, ya ini dia nih, bukti dari jodoh nggak kemana. Gue ngambil jam 2:30 pagi. Itu bulan puasa. Gue dikabarin sama teman gue jam 1, ada nih itu motornya. Di mana? Nanti gue Sherlock. Dia Sherlock jam 1:30 pagi. Gue tungguin tuh, gue nggak tidur. Kebetulan gue lagi sama teman-teman rumah gue lagi begadang karena nungguin sahur lah sekalian. Waktu itu hari libur. Dan nggak apa deh, gue tungguin. 1:30 di Sherlock, gue liat lah. Terus gue telepon, lu nggak salah. Ini iya itu lokasinya. Ini lu nggak salah. Ini deket banget sama rumah gue. Emang deket banget sama rumah lo. Ya udah, gue tungguin dia nyampe jalan. Dia jalan dari rumahnya sampai sana 2:30. Gue ditelepon, gue udah nyampe nih. Gue samperin ke sana sama teman gue. Gue ngeliat sasisnya abu-abu, bukan silver kayak gini, hitam ya, hitam apa abu-abu tua lah. Bodinya putih semua. Motor dalam keadaan pas gue nyalain berisik banget mesinnya. Terus bahan lah pokoknya. Gue sama sekali yang pas gue naik dicobain nggak enak. Komstirnya berat, oblak, semuanya nggak enak deh motornya. Bannya kempes. Tapi ya karena gue pikir nggak apa-apa deh, coba gue restore. Gitu. Akhirnya gue ambil lah 2:30 pagi. Gue ngetes, saking gue senengnya, gue sampai nggak ngetes. Gue cuma bilang ke teman gue, tolong dong tesin. Udah cuma jalan muter depan karena bensinnya juga sedikit. Orangnya udah, habis itu gue bawa pulang. Gue bayar malam itu, gue bawa pulang, baru tuh gue mulai mikir, ini mulai dari mana nih ya? Rapiin ya. Gue cek semua e-commerce, barangnya susah banget. Gila nih motor sih, barangnya sih ya karena susah juga kali ya. Si populasinya di sini jarang, jadi orangnya pun, yang jual barangnya pun dikit. Akhirnya gue udah bingung mau kemana. Motornya pun gue ngeri, maksudnya gue bukan mau underestimate bengkel-bengkel di sini nih, tapi gue berpikiran kalau misalnya dia tahu nggak ya, dia ngerti nggak ya motor ini gitu. Karena gue suka banget sama motor ini kan, jadi maksud gue butuh effort lebih buat beli motor ini, jadi gue lebih berhati-hati dalam memilih workshop atau bengkel. Akhirnya gue cek di Google bengkel NSR SP, keluarlah tuh namanya Patria Tekno. Ya udah, gue telepon, gue nggak kenal, gue telepon, Mas, boleh nggak datang ke rumah buat ngeliatin motor saya saya mau restore. Oke Mas, itu gue nggak kenal, gue nggak tahu itu siapa, jadi gue cuma telepon doang dari Google, gue telepon, dia datang ke rumah gue. Terus gue bilang, bawa mobil storing sekalian ya Mas, gitu. Dia bawa tuh Grand Max blind van, datang ke rumah gue ngobrol. Gue tahu Instagramnya, gue minta alamat bengkelnya, terus dengan bermodal Bismillah, ya kan, ya udah Mas, bawa aja motor gue. Udah dibawa motor gue. Jadi gue, udah tuh, dia ternyata udah terkenal lah di dunia NSR. Gue lihat reviewnya segala macam, banyak lah yang main ke bengkelnya dia. Udah, ya udah tuh hari itu gue bilang, ya udah Mas, rapiin deh Mas motornya. Udah dirapin sama dia tanpa gue tahu bengkel ada di mana. Setelah seminggu motor itu di bengkel, gue baru main ke bengkelnya. Sebulan. Setelah sebulan motornya di bengkel, gue baru main karena gue baru sempat. Pas sampai sana motor gue belum diapa-apain. Gue lihat, Mas, masa motor gue belum diapa-apain sih? Gue bilang gitu. Iya Mas, gue mau pindah bengkel katanya. Oh ya udah, oke. Minggu depannya dia pindah bengkel.
mini depannya tinggal dia pindah bengkel, baru tuh di bengkel itu dikerjain motor gue. Terus gue dikerjain, baru gue tahu atau sadar kalau ternyata barang-barang motor ini mahal-mahal. Karena ya bodi kepake semua teman-teman, bodi kepake semua. Alhamdulillah masih kepake semua bodinya karena bodinya masih asli. Karena pesan dari teman gue itu, lu cek bodinya fiber jangan dibeli. Karena banyak banget teman-teman ternyata di luar sana yang bikin motor ini dengan berbahan fiber bodinya. Bodinya masih kepake semua, gue ganti windshieldnya baru, gue ganti lampu depan, lampu belakang, lampu sen semua baru. Karena yang tadinya nggak kepungut teman-teman. Terus spakbor belakang juga baru, nih cover cuk untuk samping baru, terus air scoop kanan kiri baru, buat si engine run stopnya juga baru, sampai holder kiri juga baru. Semuanya deh gua hampir semuanya gua ganti di sini. Cuman yang beberapa parts doang seperti segitiga susah banget nyari teman-teman kemarin. Itu gua rebuild. Sasis semua gua cat. Master rem, kopling semua baru. Lumayan deh. Dan barang-barangnya gila. Gua kan ngebangun Ninja juga sambil gua sambil nunggu NSR, kan NSR pasti proses lama. Jauh teman-teman. Tapi ya udahlah, gue bismillah aja deh, gue bangun sampai akhirnya 6 bulan gue baru bisa ngeliat motor ini dengan baju si Repsol ini. Pas gue liat sih, iya. Oh, ini lebih menarik lagi nih. Bokap gue nggak pernah mau ikut campur sama kendaraan gue. Jadi kalau gue ngapa-ngapain tuh dia nggak pernah ikut campur. Ini doang. Gue udah beli strippingnya HRC teman-teman. Sebelum gue mutusin buat jadi Repsol. Gue udah beli nih stripping HRC. Gue udah bilang sama bengkel kalau motor ini akan gue cat HRC merah putih. Oke, bengkel juga udah oke. Gue udah beli strippingnya sama segala macam. Jadi bokap gue nanya sama gue, lo mau ngecat motor warna apaan? Gitu. HRC nih fotonya. Kayak gini nih. Dia cuma ngomong gini, lo yakin mau ngecat kayak gitu? Emang kenapa? Gitu. Kalau gue sih kayaknya lebih bagusan Repsol deh. Gitu. Kayaknya zaman dulu Duhan kan pakainya motor kayak gini juga. Kamu nggak mau jadi Repsol aja? Nggak pernahnya bokap gua ikut-ikutan milih kayak gitu. Oh ya udah deh, mungkin dia punya kenangan sendiri nih sama motor ini gitu. Ya udah, oke, gua kabulin. Akhirnya gua beli lagi strippingnya, gua bilang ke bengkel jangan dicat HRC, catnya Repsol. Gua bilang. Pas jadi, udah tuh gua fotoin. Dia cuma ngomong, oh ya bagus ya, gitu doang. Udah, gue bawa ke rumah. Udah jadi nih setelah 6 atau 8 bulan ya, gue bangun motor ini. Udah jadi gue bawa ke rumah. Bokap cuma ngomong gini doang. Nah ini baru bagus. Karena perbedaannya jauh banget teman-teman sama sebelumnya gitu kan. Biarpun ya itu, gue ada kepuasan sendiri sih gue kalau misalnya. Bokap gue juga suka. Bokap gue tuh suka otomotif. Bokap gue suka motor, suka mobil. Tapi menurut gue tuh dia nggak mau memperlihatkan kesukaannya dia karena takut anaknya jadi kebablasan. Nah, tapi sekarang karena anaknya udah kebablasan, jadi ya udahlah gitu. Akhirnya dia nyantai-nyantai aja. Jadi pas motor ini datang, bawa gue bilang, nah ini baru bagus nih. Dan gue nggak bangun motor ini pun terkonsep teman-teman. Jadi yang gue kekeh itu masalah ban. 2001, 2000 awal itu tuh si ban yang sangat wah gila nih, bannya udah keren nih, itu adalah Battlex, Bridgestone Battlex. Dan saat itu Battlex itu menurut gue yang keren itu adalah BT39S. Jadi gue kekeh nyari BT39S buat motor ini. Kesulitan yang gue temuin tuh depannya 110/70 teman-teman bannya, belakangnya 130/70. Gue tanya kemana-mana depannya ada, belakangnya yang nggak ada 130/70. Terus gue tanya kenapa sih ini toko-toko pada nggak nyetok 130/70? Karena ternyata motor-motor laki, motor-motor bertengki zaman sekarang yang baru-baru itu ban standar itu 130/70. Jadi mereka nggak akan nyetok 130/70, mereka akan nyetok 140 karena menurut mereka kalau orang udah ganti ban dia nggak akan mau pakai ukuran yang sama, apalagi mereknya naik gitu, apa harganya lebih mahal, dia nggak, ya sekalian aja lah gue upgrade lah. Jadi 130 ini nih nggak ada di sini, jadi gue mesti order
Gue bilang, ya udah nggak apa-apa, gue order yang penting gue dapat 130/70 Battlex BT39. Gue order dari kalau nggak salah Malaysia atau Thailand gitu. Datangnya nama toko ban. Pas nyampe datang, ya udah fitnya seperti yang gue pengen. Depannya mepet, belakangnya pun lebar. Padahal bengkel gue sendiri ngomong, mas kayaknya kelebaran ya mas pakai 130, 120 aja udah paling enak. Gue beda, gue bilang motornya mau gue panjang. gue kalau untuk performance mungkin iya ada hitung-hitungannya, tapi kalau gue kayak motor ini buat motor-motor yang gue pajang, yang gue nikmatin, gue ya kebanyakan dipajangnya lah gitu. Jadi gue pengennya lebar gitu. Kita minum dulu ya teman-teman ya, agak aus juga yang ngomong mulu dari tadi. Kita cobain lemon tea dari Purple House Mama Al. Asik, seger. Setelah itu ada beberapa parts yang nggak gue ganti nih, kayak radiator pertamanya nggak gue ganti. Kan yang gue ganti saat restore itu master kopling, master rem, seal semua, terus footstep, terus knalpot tabung, dan silencernya pakai Taiga Kevlar, tabungnya pakai Ahau karena fitnya paling pas karena ini memang didesain untuk NSR SP. Terus master pakai Nissin, footstep gue custom kemarin, terus masternya pakai RCB, terus ya gitu-gitulah. Si ban gue ganti, udah. Tapi gue lupa ganti radiator teman-teman. Masalahnya motor ini adalah, gue nggak tahu ya. Tapi setiap gue ngobrol nih, masalah motor ini adalah overheat. Udah keren-keren nih kan, motor udah cakep, overheat mulu. Gue jalan bentar overheat, gue mau dari rumah gue dari Bintaro nih teman-teman, dari kesehatan dari sektor 1 menuju sektor 9. Kenapa gue ada urusan neduh dulu ya istirahat dulu ya di Alfamart di sektor 5 nya overheat, baru juga sampai sektor 5 udah overheat karena gue pakai jauh. Terus gue yang kayak motor ini bermasalah ya, padahal udah gue restore nih, tapi emang karena radiatornya aja ya. Harganya mahal teman-teman. Jadi bisa kali pakai radiator lama, ternyata nggak bisa. Terus banyak teman-teman di forum yang pakai fan. Kalau pakai fan kayaknya agak kurang gimana gitu. Soalnya pakai fan kayak komputer gitu kan. Kalau pakai fan Karimun mungkin jegrek mulu kayak listriknya, kegedean. Sama dari ujung gang udah kedengeran kalau mau masuk ya kan. Wih. Nah akhirnya gue tanya nih, gimana caranya motor ini nggak overheat tapi nggak pakai fan? Oke, dia bilang, lu beli tuh radiator aluminium punyanya MC28, saudaranya dia. Ini kan NSR SP 150 cc. MC28 itu motor yang teman-teman bisa lihat di full throttle yang dipakai sama Andi Lau. NSR 2,5 250 cc. Radiatornya melengkung, aluminium dan tebel. Pas gue lihat, gila nih radiator gagah banget sih. Ini kayak bakal cakep nih kalau kepasang di motor gue. Segagah harganya. Harganya pun gagah, sama atau malah lebih mahal dibanding radiator full size buat mobil. Cluenya itu aja teman-teman. Jadi pas gue ngeliat harganya, apa iya ya segini gitu. Tapi ya kata mekanik gue, ya lu kalau pakai ini aman, pasti aman. Lu nggak usah pakai fan, nggak usah pakai apa-apa, untuk hari-harian, untuk macet pasti aman, gue jamin. Lagi-lagi nih teman-teman, karena gue emang pengen motor ini bisa gue pakai dan gue nikmatin. Akhirnya ya udah deh, gue upgrade, gue ganti radiatornya pakai MC28. Memang ada penyesuaian di beberapa tempat, seperti di sini agak dicuak dikit, sama di belakang ada dicuak dikit, terus sama untuk scoop atas tuh ada kayak siripnya gitu, itu dipotong sedikit biar tidak mentok ke radiator. Tapi jadinya menurut gue top. Dari depan tuh radiatornya full, menutup di lubang radiatornya, sama kalau dari samping lu bisa ngintip gitu di sini nih. Keren. Gue seneng banget sih gitu-gitunya. Terus baru tuh upgrade ke hal-hal lain. Upgradean terakhir yang habis gua, oh ya sebelumnya motor ini kan berisik banget ya yang gua cerita tuh. Saat gua restore, mau nggak mau gua ganti semua teman-teman. Kayak bloknya gua ganti, pistonnya gua ganti, ringnya gua ganti, semuanya deh. Yang terakhir nih, masalah yang baru-baru ini nongol itu rumah kopling. Jadi agak berisik saat gue tekan, hilang. Terus upgrade seperti karburatornya gue ganti pakai PPK 28 Sutco.
si membrannya belum gue ganti, rencananya mau gue ganti V-Force. Tapi untuk mesin sekarang udah aman. Tadinya berisik banget dan harganya gila ya teman-teman. Kemarin nih, tapi itu gue belinya nggak semahal sekarang ya. Kemarin gue tanya sama salah satu mekanik gue, piston, ring, blok, head 16 juta. Sama kayak harga mobil. Jadi mantep banget nih motor nih. Untungnya gue saat beli nggak segitu. Udah nih, udah beres semua. Terus udah gue upgrade yang tadi gue bilang tuh. Terakhir kan motornya ya namanya juga motor tua ya. Kemarin sealnya kayaknya kena cat, teman-teman. Jadi gue jalan tuh kayak jedak. Ya udahlah, gue bawa jalan. Sealnya lumayan mahal. Seal shock breakernya aja teman-teman boleh cari di e-commerce. Mahal nih motor. Akhirnya kayaknya nggak enak nih pakai motor kayak gini. Mesti gue benerin nih. Gue ganti sealnya, sekalian gue ribon ulang. Kalau shock depan gue benerin, tapi shock belakang nggak, shock belakangnya kemarin udah gue ganti teman-teman saat restore. Tapi menurut gue tuh shock breakernya nggak bagus lah. Klikernya nggak bisa benar-benar diputer, segala macam. Terus ngayun banget. Kalau temen gue di belakang tuh ngeliat tuh motor gue ngayun banget, nggak enak banget dipakainya. Akhirnya, udah gue ganti deh shock breaker depan belakang. Depannya gue ribon, gue ganti sealnya, gue ganti dimasukin oli lagi, diukur lagi. Shock belakangnya gue pakai RPM. Nah, kalau shock depan shock belakang udah enak, tinggal handling doang. Nah, makanya atasnya gue tambahin preload biar bisa di setel. Preload itu gunanya untuk kita ngatur cepat atau lambatnya dorongan dari shock breaker. Gue pakai preload yang bisa di-adjust, terus sama steering damper dari GP Tech. Biar bisa setirnya bisa lebih diem lah, bisa lebih berat dan bisa di-adjust 20 klik. Jadi bisa di-adjust, bisa dimainin berat atau entengnya dari si setirnya. Jangan dikencengin kalau setirnya, ribet nanti kenceng mulu ya kan. Udah habis itu gue upgrade ke si remnya. Gue ganti pakai Brembo. Udah tuh. Jadi sampai sekarang motor ini menurut gue udah dalam kondisi yang sangat enak lah. Sampai akhirnya gue memutuskan buat ganti bodi belakang. Bodi belakangnya gue pakai Taiga single seat karena footstep belakang udah gue cabut pakai hanger yang aluminium ini. Jadi sekalian aja lah si bodi belakangnya gue ganti pakai Taiga. Niatnya footstep pengen gue ganti Taiga. Sekarang barang Taiganya cuman silencer, Kevlar Taiga, bodi belakang Taiga, sama tutup bensin atau tutup tangki dari Taiga. Gila nih motor tapi ceritanya panjang nih. Maksudnya gue punya motor ini tuh kayak bener-bener kayak dream come true ya. Bener yang gue bilang tadi teman-teman, jodoh tuh nggak kemana. Jadi gue udah nyari kemana-mana dapetnya malah di belakang rumah gue. Sampai saking gue mengidolakan si Duhan ini, sampai gue beli helm si Ara yang model Duhan. Jadi kayak menurut gue pas taruh di motor ini ya, kayak idola gue dan bokap gue saat itu, si Mike Duhan. Jadi gitu teman-teman, itulah cerita yang paling menarik dari gue dapetin si motor ini. Nextnya, mudah-mudahan teman-teman suka nih. Nextnya kita akan ajak teman-teman yang punya motor yang ceritanya menarik juga. Gitu. Jadi seperti warisan mobil, tapi ini motor gitu. Tapi enggak, teman-teman gak usah khawatir. Teman-teman yang suka mobil, kita enggak yang motor terus, enggak. Ada mobil, ada motor, kita selang-seling lah. Mudah-mudahan teman-teman ada yang masukan, silakan tulis di komen deh masukannya apa, ataupun malah Mas undang ini, undang itu gitu. Silakan tulis di komen. Ini karena kita udah ngobrol udah lama, aku pengen lihat nih. Katanya ini burger ini warnanya ungu. Iya loh. Burgernya ungu teman-teman. Coba kita rasakan ya rasanya. Rasanya enak. Nggak kayak enak. Nggak usah khawatir sama ungunya. Nggak dari ubi kok. Ini dari beneran dari roti. Gitu. Nih, terima kasih sekali lagi untuk Purple House Mama Al udah provide kita minuman dan makanan. Sekali lagi buat teman-teman yang mau cek tempatnya ada di Abdul Majid di jalan di Cipete, atau kalian search aja di GoFood atau GrabFood Purple House Mama Al, atau kalian mau mampir ke store-nya bisa langsung search di
aplikasi Waze atau Google Maps kalian. Gitu. Terima kasih banget yang teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terus sekali lagi buat teman-teman yang mau ngasih masukan tentang gimana kita membawakan acara atau enaknya kontennya seperti apa untuk bahas motor, silahkan tulis di komen. Atau konten seperti ini udah menginformatif kalian, tulis komen aja ya. Atau malah yang tadi gue bilang, mau ngundang siapa, gue sudah ada salah satu bintang tamu yang besok kita akan undang, tapi tunggu aja. Mungkin teman-teman ada yang komen yang nextnya, silahkan komen. Oke, terima kasih yang udah nonton, support kita terus. Dan jangan lupa kita punya artikel terbaru dari merchandise Jelid Indonesia. Salah satunya yang lagi gue pakai sekarang nih, edisi Jelid Build. Gambarnya depannya cello, belakangnya mesin dan mobilnya. Dan ada 3 desain menarik lainnya. Silahkan cek Tokopedia-nya dan Shopee-nya Jelid Indonesia. Jangan lupa dibeli, ya cek doang biar kita sama bajunya, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.